Om Swastiastu. Sebelum saya menjelaskan materi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Aryani, Prasetya kelas 11 IPA 2, absen 36. Baik, pada kesempatan kali ini, dalam rangka tugas pembuatan video pembelajaran fisika, saya akan membawakan materi dengan subbab pengendalian pemanasan global. Adapun pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa topik yang berkaitan dengan upaya pengendalian pemanasan global. Adapun topik tersebut yang pertama ialah mengenai efisiensi energi, kemudian penggunaan sumber energi alternatif, dan terakhir kita juga akan membahas mengenai perjanjian atau lembaga internasional yang bertujuan untuk mengendalikan pemanasan global, seperti IPCC, Protokol Kyoto, dan EPPCDC. Baik, pertama kita akan membahas mengenai efisiensi energi. Sebelumnya, apa sih itu efisiensi energi? Efisiensi energi merupakan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan saat menggunakan sebuah peralatan atau sistem yang berhubungan dengan energi. Atau dapat juga dikatakan sebagai upaya pembinaan teknologi yang mampu menyediakan kenyamanan hidup dengan penggunaan energi yang lebih sedikit dan dapat menggunakan energi secara bijaksana. Adapun upaya atau cara yang dilakukan dalam rangka mengefisiensi energi ini, yang pertama ialah mengurangi pemakaian energi listrik, yang kedua mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan yang ketiga ialah menerapkan 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle. Yang pertama, mengurangi pemakaian energi listrik. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, memangnya apa sih hubungan energi listrik dengan pemanasan global? Perlu kita ketahui bahwa negara kita, Indonesia, itu pembangkit listriknya masih didominasi oleh energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, di mana energi tersebut merupakan penyumbang gas karbon dioksida atau CO2, sehingga hal tersebut tentunya dapat menyebabkan meningkatnya potensi pemanasan global. Adapun cara-cara yang dilakukan untuk mengurangi pemakaian energi listrik, yang pertama ialah mengganti lampu hijau dengan lampu LED, yang kedua mematikan alat elektronik yang tidak digunakan, yang ketiga melepas sambungan listrik alat elektronik ketika sudah dipakai, dan yang terakhir ialah hemat air. Loh, sebenarnya apa hubungan air dengan listrik? Nah, sebagian besar masyarakat itu menggunakan pompa air, di mana pompa air ini memanfaatkan energi listrik untuk bekerja. Sehingga hemat air ini juga merupakan satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi pemakaian energi listrik. Yang kedua ialah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, kendaraan-kendaraan yang kita gunakan ini nantinya akan menghasilkan gas-gas emisi rumah kaca, di mana gas tersebut terdiri dari gas karbon dioksida dan dinitrogen oksida, yang merupakan salah satu penyumbang gas yang dapat berpotensi untuk meningkatkan pemanasan global. Nah, ada pun upaya-upaya atau cara yang dilakukan untuk mengurangi terjadi hal tersebut ialah dengan menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki atau bersepeda. Kemudian ketiga ialah menerapkan 3R. Yang pertama ialah reduce atau mengurangi. Yang dimaksud di sini ialah upaya untuk mengurangi sampah organik dan anorganik. Contohnya seperti tidak menyisakan makanan atau bijak dalam menggunakan bahan makanan atau bahan organik lainnya. Nah, perlu kita ingat bahwa sampah organik merupakan penyumbang gas metana, di mana gas metana ini merupakan salah satu gas yang dapat meningkatkan potensi pemanasan global. Kemudian, cara yang kedua ialah dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. R yang kedua ialah reuse atau menggunakan kembali, di mana hal ini merupakan upaya mengganti konsumsi barang sekali pakai dengan yang dapat dipakai berkali-kali. Contohnya seperti menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu, serta menggunakan tas belanja daripada kantong plastik. Dan R yang terakhir ialah recycle atau daur ulang, atau dapat dikatakan sebagai kegiatan daur ulang barang yang sudah tidak terpakai. Contohnya ialah mengubah kaleng menjadi tempat pensil, serta membuat pot tanaman dari botol plastik. Nah,
Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa manfaat dari 3R ini ialah mengurangi sampah anorganik yang pabrik yang mengemisikan gas CO2 dan uap air, serta mengurangi sampah organik yang mengemisikan gas CH4 atau gas metana. Nah, mari kita coba simak contoh soal berikut ini yang berkaitan mengenai efisiensi energi. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Lakukan reboisasi hutan. 2. Menggunakan AC sesering mungkin. 3. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. 4. Menyalakan lampu seharian. 5. Mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil. Pertanyaannya ialah, yang termasuk upaya pengendalian pemanasan global adalah? Berdasarkan pernyataan tersebut, jawaban yang paling tepat ialah C. 1, 3, dan 5. Kenapa nomor 2 tidak? Karena AC ini nanti akan menghasilkan gas CFC, di mana gas tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Kemudian nomor 4, menyalakan lampu seharian ini termasuk ke dalam pemborosan energi listrik, sehingga hal ini tentunya dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan pemanasan global. Nah, sekarang kita lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu mengenai penggunaan sumber energi alternatif. Nah, sumber energi yang biasa kita gunakan atau sumber energi fosil seperti minyak, gas alam, batu bara, itu tentunya akan menghasilkan emisi karbon dan uap air dalam proses pembakarannya, di mana hasil tersebut tentunya sangat mempengaruhi dalam peningkatan pemanasan global. Oleh sebab itu, kita membutuhkan adanya suatu sumber energi alternatif. Nah, apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bersifat menggantikan energi yang digunakan secara umum atau konvensional. Sumber energi yang dikatakan sebagai sumber energi alternatif ini ialah harus energi terbarukan dan energi yang tidak menghasilkan emisi gas karbon dioksida dan uap air. Nah, kemudian energi apa sih yang dapat kita sebut sebagai energi alternatif ini? Mari kita simak contoh tabel berikut ini. Seperti yang tadi dikatakan bahwa energi dapat dikatakan sebagai energi alternatif apabila sumber energi tersebut merupakan terbarukan serta tanpa emisi karbon dioksida dan uap air. Pertama, kita lihat bahan bakar fosil. Tentunya itu bukan merupakan energi terbarukan, serta dalam proses pemanfaatan itu tentunya terjadi reaksi pembakaran, sehingga nantinya akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian yang kedua ada air, atau dalam pemanfaatannya itu dalam bentuk pembangkit listrik tenaga air, atau jika yang kecil disebut dengan pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Air merupakan sumber energi terbarukan, serta dalam proses pemanfaatan itu tidak terjadi proses pembakaran, sehingga tidak akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian ada angin. Angin atau pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) itu merupakan sumber energi yang terbarukan, serta tidak menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air. Yang keempat ada sinar matahari. Sinar matahari itu tentunya merupakan sumber energi terbarukan, karena itu datang dari matahari yang sangat melimpah. Kemudian dalam prosesnya tentu saja tidak terjadi proses pembakaran, sehingga nantinya tidak akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian ada gelombang laut, atau dalam pemanfaatannya biasanya dalam pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL, itu merupakan sumber energi terbarukan dan tanpa emisi gas karbon dioksida serta tanpa uap air. Kemudian ada nuklir. Nuklir di sini ialah dengan menggunakan reaksi fisi atau pemecahan atom. Nah, pada proses pemanfaatan nuklir itu memang tidak terjadi proses pembakaran. Namun, sayangnya pembangkit listrik tenaga nuklir ini atau PLTN dengan reaksi fisi ini memerlukan bahan berupa uranium untuk direaksikan. Nah, uranium ini merupakan sumber energi tak terbarukan. Jadi, nuklir ini merupakan sumber energi tak terbarukan karena dalam proses pemanfaatannya itu mengandung uranium. Serta
Untuk membangkitkan listrik dalam proses kerja nuklir, itu dia menguapkan uap air, sehingga nuklir itu menghasilkan uap air. Kemudian ada panas bumi. Panas bumi itu merupakan sumber energi terbarukan karena panas bumi banyak banget dari dalam bumi. Karena panasnya dari dalam bumi, maka tidak akan terjadi reaksi pembakaran. Maka nantinya ia tidak akan menghasilkan gas karbon dioksida. Tapi karena prinsipnya masih sama dengan penguapan, sama seperti nuklir, maka nantinya ia juga akan menghasilkan emisi uap air. Kemudian yang terakhir itu ada bioenergi. Bioenergi ini bisa berasal dari limbah-limbah atau sumber yang terkait dengan makhluk hidup seperti kotoran binatang, sehingga ia merupakan energi terbarukan. Nah, tetapi dalam pemanfaatannya, untuk menghasilkan energi, bioenergi ini harus dibakar, sehingga tentunya nanti akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa energi alternatif atau sumber energi alternatif itu terdiri dari air, angin, sinar matahari, dan gelombang laut. Nah, sekarang mari kita coba bahas soal yang berkaitan dengan penggunaan sumber energi alternatif. Pernyataan yang tepat dari sumber energi alternatif sebagai pengendalian pemanasan global adalah A. Geothermal dapat menurunkan produktivitas pertanian. B. Biomasa dapat meningkatkan jumlah populasi. C. Biofuel dapat mengurangi emisi polutan. D. Minyak bumi dapat mengganti bahan bakar kendaraan. E. Batu bara dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, dari soal yang ditanyakan ialah sumber energi alternatif sebagai pengendalian pemanasan global. Maka jawaban yang tepat ialah C. Biofuel dapat mengurangi emisi polutan. Biofuel itu sama dengan bahan bakar hayati sehingga dapat mengurangi emisi polutan. Yang A, kenapa tidak yang A? Geothermal itu atau dapat disebut sebagai energi panas bumi dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif sebagai pembangkit listrik. Jadi ia juga dapat dikatakan sebagai sumber energi alternatif. Kemudian biomasa. Yang B, itu biomasa merupakan energi yang berasal dari organisme hidup atau belum lama mati yang dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik sehingga dapat menurunkan jumlah populasi. Jadi biomasa itu menurunkan jumlah populasi ya, bukan meningkatkan jumlah populasi. Sedangkan minyak bumi yang nomor D dan E, minyak bumi dan batu bara itu tidak termasuk sumber energi alternatif. Jadi jawaban yang tepat ialah C. Nah, itu merupakan salah satu contoh soal mengenai penggunaan sumber energi alternatif. Masih banyak contoh soal lainnya bisa kalian pelajari atau kalian cari di sumber-sumber lainnya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke topik berikutnya, ialah topik terakhir mengenai perjanjian atau lembaga internasional. Kenapa sih perjanjian atau lembaga internasional ini dibuat? Perlu kita ketahui bahwa pemanasan global itu bukan hanya menjadi masalah bagi satu negara, tetapi pemanasan global itu dapat menjadi masalah juga bagi seluruh negara yang ada di dunia. Oleh karena itu, negara-negara yang ada di dunia membuat suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian internasional atau lembaga internasional yang bertujuan untuk mengendalikan pemanasan global. Adapun perjanjian atau lembaga internasional yang kita bahas pada materi kali ini itu ada IPCC, Protokol Kyoto, dan EPP-CDC. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai IPCC. IPCC merupakan badan di bawah PBB yang dibentuk tahun 1988 sebagai langkah untuk menangani perubahan iklim. Adapun langkah nyata dari lembaga ini ialah pengumpulan informasi yang berguna dalam pengendalian pemanasan global. Hasil kegiatan tersebut kemudian akan dijadikan sebagai laporan penilaian tentang kondisi lingkungan yang berhubungan dengan pemanasan global. Adapun dalam laporan penilaian tersebut berisi mengenai risiko perubahan iklim, dampak perubahan iklim, serta alternatif solusi yang ditawarkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai Protokol Kyoto.
Protokol Kyoto merupakan suatu perjanjian yang ditandatangani di kota Kyoto di Jepang pada tahun 1997 saat Konvensi United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Adapun isi dari Protokol Kyoto ini yang pertama ialah membatasi emisi karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, serta sulfur heksafluorida. Yang kedua ialah mengatur mekanisme kerjasama antar negara untuk mengendalikan pemanasan global yang terdiri dari emission trading, joint implementation, serta clean development mechanism. Selanjutnya kita akan bahas mengenai EPPCDC. EPPCDC ini merupakan perjanjian internasional mengenai pengembangan bersih di antara 6 negara. 6 negara ini terdiri dari Australia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Republik Korea Selatan, serta Amerika, di mana perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2006 di Sydney, Australia. Nah, adapun tujuan dari EPPCDC ini selain untuk melengkapi protokol Kyoto, yang pertama ialah membuat kerjasama internasional sukarela dan tidak terikat hukum untuk memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pertukaran teknologi yang relatif murah, bersih, dan lebih efisien. Yang kedua ialah memajukan dan membuat lingkungan yang mendukung kegiatan tersebut. Kegiatan yang dimaksud ini ialah kegiatan pada poin nomor 1. Kemudian yang ketiga ialah memfasilitasi tercapainya pengurangan polusi ketahanan energi dan penanggulangan perubahan iklim. Serta yang terakhir ialah menyediakan forum untuk berbagi kebijakan dalam negara yang berhubungan dengan pengembangan energi, lingkungan, dan isu-isu perubahan iklim dalam tujuan pengembangan bersih. Selain itu, forum ini juga dapat digunakan untuk berbagi pengalaman dalam menerapkan pengembangan bersih dan strategi energi nasional. Nah, untuk lebih memahami materi pada kali ini, mari kita simak contoh soal berikut ini yang berkaitan mengenai perjanjian atau lembaga internasional. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menjelaskan pengaruh efek rumah kaca dan gas rumah kaca dalam pemanasan global. 2. Menjelaskan bagaimana dampak bahan kimia dapat mempercepat pemanasan global. 3. Menjelaskan bahwa perubahan iklim dapat menyebabkan lahirnya spesies baru makhluk hidup. Yang keempat, membebaskan aktivitas manusia untuk menggunakan sesuatu yang mengandung gas CO2 atau karbon dioksida. Pertanyaannya ialah, yang termasuk peran IPCC dalam pengendalian pemanasan global adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 2, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4, E. 3 dan 2. Nah, sebelumnya, kita harus mengingat bahwa IPCC merupakan badan yang dibentuk sebagai langkah untuk menangani perubahan iklim. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat kita lihat bahwa jawaban yang paling tepat ialah nomor 1 dan 2, yakni menjelaskan pengaruh efek rumah kaca dan gas rumah kaca dalam pemanasan global, serta menjelaskan bagaimana dampak bahan kimia dapat mempercepat pemanasan global. Nah, mengapa nomor 3 dan nomor 4 tidak? Karena perubahan iklim itu menyebabkan punahnya beberapa spesies makhluk hidup, bukan menyebabkan lahirnya spesies baru makhluk hidup. Dan yang nomor 4, IPCC itu membatasi aktivitas manusia untuk menggunakan sesuatu yang mengandung gas karbon dioksida, bukan membebaskan. Jadi, jawaban yang tepat ialah B, 1 dan 2. Nah, demikian materi kita pada kali ini. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya terangkan sebelumnya, dapat saya tarik kesimpulan bahwa pengendalian pemanasan global dapat dilakukan dengan berbagai cara atau pendekatan seperti melakukan efisiensi energi dan menggunakan energi alternatif. Selain menjadi masalah internal, pemanasan global juga menjadi masalah yang harus dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Sehingga hal ini pun memicu dibentuknya perjanjian atau lembaga internasional terkait dengan pengendalian pemanasan global. Adapun perjanjian atau lembaga tersebut yaitu IPCC, Protokol Kyoto, dan EPPCDC. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai subbab pengendalian pemanasan global. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.